Nah. Baik. Nah, ini kalau hubungannya dengan adat. Wa hadha syartu fima in kana al-istithna'u min adadin. Syarat ini kalau pengecualian itu hubungannya dengan bilangan. Ya, disebutkan jumlahnya begitu. Amma in kana min sifah, adapun kalau pengecualian itu dengan sifat bukan dengan bilangan, fayasihhu, maka sahih secara mutlak. Wa in kharajal kullu awil aktsar, apakah yang dikecualikan itu seluruhnya atau kebanyakan, tapi dengan sifat bukan dengan bilangannya. Misalnya qauluhu ta'ala li iblis, firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada iblis, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, ya, tidak mampu engkau memiliki kekuatan untuk menggoda mereka kecuali kecuali siapa? Yang mengikutimu dari orang-orang yang menyimpang. Yang mana yang lebih banyak, ikhwan? Pengikut syaitan atau yang taat? Mengikut syaitan, dahsyat. Lebih banyak. Wa ma kana aktsaruhum syakirin. Na'am. Wa ma aktsaruhum madza ikhwan? Walau harasta bimu'minin. Na'am. Wa ma aktsaran nasi walau harasta bimu'minin. Naam, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa qalilun min ibadiyasy syakur. Menunjukkan bahwa yang menjadi pengikut syaitan lebih banyak. Nah, di sini walaupun dikecualikan sah. Wa atba'u iblis min bani Adam aktsar minan nis. Pengikutnya iblis dari manusia itu lebih banyak, mayoritas daripada setengah. Nah, walau kulta, misalnya kamu mengatakan, a'ti man fil baiti illal aghniya, berikan uang ini siapa saja yang ada di dalam rumah itu kecuali orang-orang kaya, jangan kamu berikan. Fatabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya. Ternyata setelah dicek, semua yang ada di dalam rumah itu orang kaya semua. Sahal istithna. Maka sahih pengecualian itu, walam yu'tau syai'an, mereka tidak diberikan sedikit pun. Karena pengecualian dengan apa, ikhwan? Sifat al-ghani. Naam. Baik. Berikan mukafaah misalnya. Berikan mukafaah ini. Ya. Masing-masing mendapatkan 1 juta rupiah kepada talibul ilm di Ma'had Ibnu Qayyim. Kecuali yang bujang. Dicek, ternyata semuanya bujang. Naam. Baik bujang lokal maupun bujang interlokal. Bujang sementara atau bujang Naam, bujang hakikatan atau bujang hukman gitu. Maka tidak ada yang dapat karena ternyata semuanya bujang. Naam. Ada bujang wajar, ada bujang lapuk. Tahu bujang lapuk?
Tahu ya Mahmud? Fahimta? Naam. Thaniyan. Yang kedua, minal mukhassis al-muttasil. Ya, selesai pembahasan istitsna. Pembahasan istitsna selesai. Naam. Tapi masih dalam pembahasan mukhassis, pengkhusus yang umum. Nah, di antara pengkhusus yang masih bersambung, ya, asyaratu, syarat. Naam. Wahuwa lughatan, dan syarat secara lughah artinya adalah al-alamah. Al-alamah, tanda. Naam. Fahimtum? Jamaknya apa? Syurut atau asyrat? Asyratus sa'ah, yani alamat as-sa'ah, tanda-tanda di kiamat. Nah, wal muradu bihi huna, yang dimaksud di sini dengan syarat, ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, adanya atau tidak adanya. Nah, yakni kalau ada sesuatu itu berarti ada, ya. Dan kalau tidak ada sesuatu itu berarti tidak ada. Nah, ya. Dan yang lebih mampu bagi kita untuk memahami apa yang telah kita sebutkan dulu. Ta'rifus syart. Masih ingat? Naam, Ismail. Ma huwa syartu? Alhamdulillah. Ma huwa syartu? Ma yalzamu min wujudihi al-wujud wa la yalzamu min adamihi al-adam. Mari kita praktekkan. Ma yalzamu min wujudihi al-wujud. Apa-apa yang mengharuskan adanya wudu, harus ada sholat. Dan tidak harus kalau tidak ada wudu, mesti tidak ada sholat. Yani boleh sholat, boleh tidak. Sahih? Hada batil ya Ismail, barakallahu fiik. Naam ya Hudzaifah, ma huwa syart? Lidzati, naam. Ma yalzamu min adamihi al-adam. Apa yang mengharuskan tidak adanya wudu berarti tidak ada sholat. Tak boleh sholat. Tapi tidak mesti ketika syarat itu ada, wudu itu ada, mesti sholat. Bisa sholat ya, bisa tidak. Gitu. Nah, ya, itulah syarat. Nah, tapi dengan ya tambahan di sini bi'in asyartiyah au ihda akhawatiha. Dengan menggunakan in syartiyah. Ini kan harfus syarat. Atau salah satu dari saudari-saudarinya. Apa saudari-saudarinya in ya kawan? In apa lagi? Man. Apa lagi? Mahma. Kaifama, haitsuma. Idma. Dan seterusnya. Wa syartu mukhassisun sawa'un taqaddama am ta'akhkhara. Syarat itu mengkhususkan, ya. Apakah syarat itu disebutkan di depan atau disebutkan di belakang? Nah, misalul mutaqaddim. Nah, permisalan syarat yang disebutkan di depan. Qauluhu ta'ala fil musyrikin.
adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Ya. Nah, jika mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, maka biarkan jalan mereka, jangan kamu perangi. Nah, sebab mereka menjadi apa? Mukminin, muslimin. Nah, ya, berarti maksudnya apa? Secara umum, la tukhallu sabilal musyrikin. Seakan-akan Allah menyatakan demikian. Jangan kalian membiarkan jalannya orang-orang musyrikin. Yani perangilah mereka. Ya, hinakan kesyirikan mereka. Kecuali siapa? Di antara mereka yang bertaubat, mendirikan sholat, menaikkan zakat. Maka ini dikecualikan, istitsna. Kalau sini dalam bentuk syarat. Ya, maka syarat di sini mukhassis al-am, bahwa yang tidak boleh diperangi. Secara umum mereka diperangi kecuali kaum musyrikin yang sudah taubat. Paham tuh, ikhwan? Nah, ini penyebutan innya di depan. Fa in tabu. Wa misalul mutaakhir qauluhu ta'ala. Permisalan yang syaratnya diletakkan di belakang lafaz. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum." Dan orang-orang yang mereka menghendaki penulisan. Ya. Dalam hal perbudakan ada beberapa cara di dalam membebaskan budak itu. Apakah secara langsung dikatakan anta hur qad ataqtuka, kamu bebas, kamu sudah, ya, saya bebaskan, ataukah dengan kafarah. Ada juga yang dibebaskannya budak itu tapi dengan syarat. Dibebaskan budak itu dengan syarat. Ya, di antaranya ada budak yang namanya abd mudabbar. Abd mudabbar maksudnya apa? Anta hurrun idza mittu. Idza kana fi duburi hayati. Begitu. Kamu nanti bebas kalau saya sudah mati di penghujung kehidupanku. Begitu. Tapi selama dia hidup, nah, statusnya tetap sebagai budak. Nah, maka dia tetap sebagai budak. Kapan dia bebas? Ketika tuannya mati. Itu namanya abd mudabbar. Nah, tapi kalau tuannya belum mati, dia sudah tidak sabaran dibunuh tuannya. Hasilnya apa, ikhwan? Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Ya, akhirnya tetap status sebagai budak. Nah, ada pula yang disebut dengan abd mukatab. Nah, hamba yang atau abd mukatib, hamba yang memiliki perjanjian dengan tuannya, ya, secara tertulis, kalau hambanya itu mampu menghasilkan uang sekian, maka dia bebas, misalnya. Paham ya? Ini namanya dia mukatab, memiliki perjanjian dengan tuannya. Ya. Kalau hamba ini, budak ini mampu menghasilkan uang dalam setahun ini sebesar 100 juta misalnya, maka kamu bebas. Gitu. Amin, kawan. Maka kalau sampai, berarti bebas. Kalau tidak, ya tidak. Nah,
Apa yang difirmankan oleh Allah ini berkenan tentang hamba yang mukatab. Walladzina yabtaghunal kitaba, orang-orang atau budak-budak yang mereka menghendaki perjanjian secara tertulis untuk bebas. Mimma malakat aimanukum, dari yang kamu miliki dari budak-budak. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan, maka boleh engkau ya mengajak mereka menerima ajakan ya untuk mukatabah tersebut, tapi dengan syarat jika kamu mengetahui darinya kebaikan. Ya. Jika kelihatan orang itu baik, misalnya kalau dia bebas nanti mungkin akan menjadi baik, perilakunya baik, akhlaknya baik. Ya, kamu tahu bahwa akan mendatangkan kebaikan kalau dia bebas, maka tidak apa-apa kamu layani. Berarti apa? Kalau kamu ketahui dan kamu khawatir pada dia tidak ada kebaikan, jangan kamu ajak dia mukatabah. Paham ya, kawan? Jadi secara umum Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk mukatabah dengan para budak. Tapi syaratnya yang disebutkan Allah, in alimtum fihim khairan. Wa illam ta'lamu fala. Kalau kamu tidak mengetahui maka jangan. Maka ini pengkhususan dalam hal mukatabah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafidhakum.